Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, selamat datang di AM Ignite, edisi khusus Ramadan 1442 Hijriah. Nah, sore hari ini kita akan mendiskusikan tema yang menurut saya sangat bagus. Walaupun kita berada di Ramadan, tapi semangat kita untuk tetap kreatif dan inovatif, memberikan sebuah dampak yang besar kepada lingkungan kita, selalu harus menjadi sebuah inspirasi kita. Nah, di dalam keaktifan kita di Ramadan ini, sudah barang tentu saya ingin mengajak kita semuanya untuk terus menggali inspirasi-inspirasi baru, yang harapannya nanti dengan inspirasi baru itu kita menemukan sebuah solusi-solusi yang bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat di sekeliling kita. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh yang luar biasa, tamu istimewa pada hari ini, yaitu Ibu Tati Kancaniati, selaku pelopor kampung wisata bisnis di Tegalwaru, gitu ya. Saya pikir saya udah ngikutin sepak terjang beliau beberapa waktu yang lalu, karena memang kampung wisata bisnis ini luar biasa yang digagas oleh beliau. Nah, sehingga kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini untuk menemani beliau bincang-bincang dengan tema strategi pemanfaatan peluang usaha secara cerdik, kreatif, dan inovatif. Nah, hari ini kita akan flashback sebentar gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan beberapa pandangan-pandangan beliau, mulai dari Bu Tati mempunyai sebuah gagasan ini gitu ya. Terus bagaimana kemudian pengalaman beliau untuk mempelopori. Jadi ini luar biasa karena ada sebuah inisiatif yang kemudian menjadi sebuah kepeloporan di kampung bisnis wisata di Tegalwaru ini. Nah, saya ingin mendapatkan sebuah ini Bu Tati, buat teman-teman yang mengikuti acara I'm Ignite ini. Mohon diceritakan Bu, pengalaman Ibu mulai bagaimana sih munculnya ide ini gitu ya, kampung wisata bisnis ini di Tegalwaru gitu ya, sehingga begitu sangat fenomenal yang kita bisa ikuti di media selama ini. Kami persilakan Bu Tati. Ya, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arif. Mudah-mudahan terus sehat ya walaupun dalam keadaan puasa. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, undangannya di acara Indosat sore hari ini ya. Jadi kalau bicara tentang perjalanan, tentu ini sebetulnya tidak cukup waktunya gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan sedikit saja ini bisa menginspirasi dan khususnya mungkin kaum ibu-ibu ya di pedesaan gitu ya, atau ibu-ibu di rumah begitu. Sebetulnya saya basicnya adalah ada ilmunya sebetulnya ya dalam melakukan program pemberdayaan yang akhirnya melahirkan kampung wisata bisnis. Jadi tahun 2008 saya ikut sebuah training ya, itu namanya Social Entrepreneur Leader. Nah, training ini 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi ini sesuatu hal yang baru bagi saya waktu itu ya. Jadi kalau bicara masalah bisnis berarti bicara modal berapa, bisnisnya apa, jual kemana, untungnya berapa. Waktu itu mindset saya hanya sempit seperti itu ya. Tapi ketika saya semakin lama waktu berjalan ya, kemudian kita juga magang di beberapa desa tertinggal begitu, kita baru tahu tujuan dari training social entrepreneur ini adalah bagaimana kita ini menjadi seorang sosok leader ya, seorang sosok pemimpin di daerahnya begitu, di wilayahnya, yang bisa membaca permasalahan, yang bisa membaca potensi
dan kita membuat sebuah solusi untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah itu. Ini sederhananya begitu ya. Dan akhirnya saya karena di dalam training itu banyak sekali teori-teorinya ya. Jadi dalam melakukan asesmen pemberdayaan itu ada beberapa teori dan saya lakukan itu di lapangan ya, di desa saya sendiri. Jadi belusukan lah ya. Biasa kan yang belusukan-belusukan cari dukungan suara ya, kalau saya nyari data gitu. Jadi saya cari data sampai saya mencari yang paling miskin di desa saya siapa. Saya harus ketemu preman di desa saya siapa gitu, saya cari gitu ya. Akhirnya saya ketemu tuh preman-preman yang akhirnya menghilangkan 2 motor saya gitu ya. Kemudian saya juga pernah diancam ya diancam macam-macam ya karena saya membubarkan pejudian di sana gitu ya. Jadi nah akhirnya saya mencoba untuk saya ingin fokus terhadap potensi. Masalah tentu pasti ada, tapi saya ingin fokus di potensi. Nah, jadi seketika saya belusukan itu, saya menemukan para usaha-usaha UKM yang bisa dikatakan jalan di tempat gitu ya. Dia selalu menjadi objek ya, yang suruh ngejahit, suruh buat golok ya buat golok gitu. Artinya tidak punya branding yang bisa menguasai pasar itu hingga hilir gitu. Nah, kemudian saya menemukan juga potensi lain yang belum dikembangkan gitu ya. Nah, akhirnya salah satu solusi untuk mendongkrak pasar, saya harus menciptakan magnet lah bahasanya gitu. Jadi bagaimana orang luar itu nempel gitu ya, mau datang gitu. Nah, bagaimana produk kita pun dikenal oleh pihak luar. Nah, ditambah saya melihat fenomena di luar gitu ya, haus akan inspirasi bisnis. Mungkin banyak nih korban-korban yang bukan korban ya, banyak orang yang sedang mencari jati diri, pelatihan MLM, pelatihan skill ini, skill itu, tapi ketika sampai rumah bingung mulainya dari mana, gitu. Ya, dana saya, modal saya cuma segini. Nah, saya ingin di dalam konsep kampung wisata bisnis ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran, yuk kita bisnis dari rumah, dengan modal yang sederhana, kita mulai dari hobi kita gitu ya, dan kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar dan rumah kita gitu. Dan hasil beberapa pemetaan kita, banyak UKM-UKM di Desa Tegawaru itu yang omsetnya dari mulai 1 minggu 1 juta hingga 1 minggu 150 juta, bahkan ratusan juta gitu ya. Nah, ya, luar biasa. Ya, satu model yang harus ditiru dan ini semua mulai dari rumah. Nah, itu akhirnya konsep itu yang saya sosialisasikan dan alhamdulillah kunjungan itu semakin banyak ya. Terakhir 2019 bulan Februari itu saya dapat kunjungan dari Kementerian Tenaga Kerja lebih dari 60 orang. Nah, Maretnya Covid ya sampai sekarang. Ya ini ujian bersama lah. Ya, ini satu dinamika yang harus kita perjuangkan lah gitu ya. Mungkin gambaran pembukaannya seperti itu, Pak Arif. Jadi saya ingin ini ya mempertajam kembali. Jadi tadi kan sempat Ibu sampaikan tentang bagaimana kita memetakan problem, memetakan potensi, dan kemudian mencari solusi bersama. Bahkan Ibu sudah memetakan stakeholder, siapa aja yang memang menjadi key person di sebuah kampung itu kan gitu ya. Jadi memang saya pikir ini sangat komprehensif gitu ya. Dan yang saya ingin sedikit pertajam, Bu. Kemarin bagaimana ya metode untuk menemukan persoalan itu ya? Karena kalau kita list mungkin persoalannya juga banyak gitu. Nah, kemudian itu apa cara yang Ibu lakukan gitu ya, agar kemudian kita bisa mengambil persoalan ini yang kemudian kita mungkin mau ini dulu gitu ya, mau kita prioritaskan dulu gitu. Mohon bisa dijelaskan lebih detail Bu terkait dengan ini. Basic yang saya tebarkan dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah spirit social entrepreneur ya. Jadi bagaimana social entrepreneurship ini gitu ya. Pertama social entrepreneur saya menciptakan UKM-UKM ini yang jiwanya bukan memperkaya diri,
tapi dia pun juga punya misi pemberdayaan. Jadi di kami ini seperti usaha tas ya. Jadi ini di rumah-rumah dilakukannya ya. Omset kita dalam keadaan normal itu 2 miliar setiap bulan ya. Sekarang ini memang menurun gitu ya. Nah, ini dilakukan prosesnya pemberdayaan di rumah-rumah gitu ya. Next. Nah, proses social entrepreneurship, social entrepreneur yang saya lakukan ya, ini ada sebuah teori namanya PRA, Participative Rural Appraisal ya. Nah, PRA ini ada beberapa simulasi ya yang kita buat. Contohnya adalah bagaimana kita ini memahami tentang sejarah wilayah itu ya. Nah, ini sebenarnya Pak Arief lagi tren bisnis berbasis komunitas ya. Iya, betul. Komunitas, nah ini kita harus petakan dulu komunitas apa gitu ya. Nah, karena saya basisnya adalah desa, saya pelajari sejarah desa Tegalwaru itu apa gitu ya. Habitnya gitu ya, geografisnya, kehidupan masyarakatnya begitu ya. Nah, itu di proses di PRA. Mungkin next slide selanjutnya. Nah, ini dasar dari social entrepreneur ya, program-program nanti ada slide PRA khusus ya. Nah, ini dalam aplikasi persiapan ini gitu ya. Nah, bagaimana kita merancang sebuah program ini yang punya visi social mission atau social impact. Jadi punya pengaruh terhadap sosial masyarakat. Jadi yang saya bangun di awal tuh ada sekolah anak yatim, ya sekolah Aku Bisa Mandiri. Kita anak-anak yatim yang dibina, ya ada ibu-ibu sekolah ibu berdaya. Ini juga ibu-ibu janda yang awalnya sih sebenarnya nyekolahin anak yatim diajarin bisnis. Nah, begitu ibunya sering kita undang untuk keberhasilan anaknya, ibu-ibunya ikut-ikutan gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita ada program, sudah ada 3 klaster ya. Ibu-ibu ada usaha catering, kue, begitu ya, kemudian jahit dan sebagainya. Jadi ada social mission-nya. Kemudian empowerment, berarti pemberdayaan. Jadi kalau bicara pemberdayaan berarti kan kita mengukur berapa sih masyarakat yang mau kita berdayakan. Tentu tidak langsung jreng satu desa gitu ya. Ya mulai dari kumpulan ibu-ibu dulu gitu ya, 1, 2, 3 orang 10, kemudian kita basis RT, kemudian saya klaster-klasterkan akhirnya gitu ya. Jadi kalau Bapak datang ke desa kami, itu langsung disambut selamat datang di desa UKM, begitu lurus masuk nanti Bapak ketemu plang-plang, ada UKM tas, UKM golek dan sebagainya. Jadi masuk ke dalam desa wisata bisnis itu sudah kelihatan bahwa desa UKM-nya gitu ya. Nah, ini saya berdayakan. Ini juga plang-plang seperti itu juga sebagai satu promosi gitu ya. Karena waktu itu sebelum ada plang tuh banyak orang yang protes, apa sih kampung wisata bisnis ini nggak kelihatan UKM, karena kan di rumah-rumah gitu ya. Alhamdulillah sekarang dengan plang dan kemudian juga dengan Google Map itu mereka bisa mengakses. Karena tujuan saya membuat kampung wisata bisnis ini adalah bagaimana mempertemukan hulu dan hilir gitu ya, mempertemukan hulu dan hilir gitu ya. Nah, kemudian ethical business principle. Jadi tetap kita juga ethical bisnis, bagaimana menghitung HPP, menghitung modal begitu ya, menghitung harga jual, PIRT dan sebagainya, kita juga berikan skill-skill itu gitu ya. Nah, kemudian sustain ya, ini program yang harus berkelanjutan. Jadi kita bukan proyek ya. Jadi ini bagaimana usahanya ini mewaris terus ke anaknya gitu ya. Ada contoh goleknya Mang Aris dari Mang Aris ke anaknya yang jadi dalangnya, istrinya yang mengecat gitu ya. Sekarang anaknya yang satunya baru saya kuliahkan di komputer, akhirnya dia jualan ini gitu ya, menjual lewat online dan sebagainya ya. Bu Tanti, saya ingin berhenti sebentar di sini karena saya ingin satu hal yang ingin dapat ininya nih, intinya ini. Sebenarnya ketika Ibu ketemu dengan penduduk kampung tersebut, sebenarnya cerita apa sih yang Ibu sampaikan kepada mereka gitu ya? Karena pasti ini ada sesuatu yang Ibu bisa menceritakan sesuatu yang kemudian mereka mau mendengarkan. Kadang-kadang kan ini apa ini, cerita apa sih kan gitu ya. Nah, saya mendapatkan sesuatu gitu, cuman saya ingin dapat dari Ibu gitu ya.
apa yang sebenarnya di awal-awal Ibu sampaikan? Ada sebuah cerita apa sih yang kemudian para penduduk di kampung itu kemudian mau mendengarin, terus bahkan kemudian tadi Ibu sampaikan ikut gitu ya. Itu apa Bu yang bisa Ibu berbagi di sini? Ya, jadi sebetulnya ada 5 hal ya yang saya lakukan dalam mendampingi masyarakat ya. Jadi ya tentu yang pertama silaturahmi, kemudian saya pun juga aktif dalam komunitas-komunitas desa begitu, musrembang dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita sampaikan bahwa kita akan membantu usaha atau menciptakan usaha. Artinya kita bantu support dari sisi modal ya, dari usaha gitu ya, dari modal-modal yuk kita meningkatkan butuh berapa sih ya. Saya juga modal semampu saya begitu ya. Kita buat, saya juga cari donatur begitu ya untuk memberikan modal-modal usaha begitu ya. Nah, yang kedua juga kita berikan kepada mereka bahwa saya akan membantu dari sisi kualitas ya. Jadi paham tidak cara PIRT? Begini caranya gitu. Jadi ada pendampingan. Saya sinergi dengan Disperindak dengan yang lain. Yuk kita pelatihan ekspor, pelatihan bagaimana pangan, bagaimana mengurus Detkes dan sebagainya kita ajak. Jadi kalau saya ngajak tuh ya benar-benar diajak Pak, yuk masuk mobil saya anterin gitu ya sampai seperti itu gitu. Ataupun kita membuat kelas-kelas di yayasan saya gitu ya. Kemudian yang ketiga kita mencoba untuk memberikan pemasaran, bantu pemasaran baik online maupun offline. Nah ini di tahun 2012 baru-baru awal-awal ada Facebook gitu ya. Ini saya sudah punya dulu pakai website masih yang belum bayar lah begitu ya. Mereka terkaget-kaget, oh iya jualan tuh ada yang namanya ke internet gitu. Oh bisa dibaca sama orang Amerika dan sebagainya. Itu kita berikan wawasan-wawasan. Kemudian yang keempat, saya melahirkan klaster-klaster bisnis yang baru, yang belum ada gitu ya. Kita buat kelompok, kita ini ada pangsa pasarnya, kita buat usaha ini. Yang kelima adalah program sosial, Pak. Jadi saya ingat betul dengan satu coaching saya, Pak Eri Sudewo bilang, seorang social entrepreneur leader adalah orang yang baik di lingkungannya gitu ya, yang membawa kebaikan dan ya berbuat baik dan orang menilai baik. Itu kan suatu yang ya enak diomongin ya, tapi belum tentu itu dianggap baik oleh orang lain gitu kalau tanpa kita ada silaturahmi dan komunikasi gitu. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah saya sering silaturahmi aja apa yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, dan alhamdulillah waktu bikin kampung wisata bisnis juga nggak semua mau gabung. Ini apa-apaan saya disuruh berbagi ilmu gitu ya, awalnya gitu. Tapi lama-lama saya nggak pernah pusing sama yang nggak mau gabung, saya fokus sama yang bergabung aja. Nah, akhirnya yang bergabung ini omsetnya meningkat dan mereka akhirnya bicara dengan orang-orang dan akhirnya sekarang malah mau semua begitu. Seperti itu, Pak. Ya. Wah ini luar biasa nih sharing dari Ibu Tati ya terkait dengan perjalanan dan pengalaman beliau gitu ya. Jadi saya pikir keyword bahwasanya kita hadir untuk membantu itu ternyata luar biasa ya direspon gitu ya. Karena mungkin dalam konteks kita sekarang ini nggak banyak orang yang hadir, justru hadirnya itu malah membantu orang lain kan gitu ya. Seringkali yang terjadi adalah minta tolong untuk dibantu gitu. Sehingga nih menurut saya akan menjadi sebuah magnet gitu ya, yang akan menjadi daya tarik. Wah ini Bu Tati hadir, kok isinya semuanya menolong, ditolong ini, PIRT-nya dibantu, pemasarannya dibantu, ya siapa lagi orang nggak mau menerima tawaran seperti itu. Ya Gitu. kadang-kadang di luar bisnis juga Pak. Jadi gitu ya Bu? membantu orang yang sakit gitu ya, yang anaknya mau kuliah harus kita motivasi. Ya itulah. Ya. Jadi teman-teman sekalian ini menarik ya sesi pertama kita ini kita sudah bisa melihat gitu ya bagaimana sepak terjang dari Bu Tati di kampung wisata bisnis ini yang saya nggak kebayang ya ibu-ibu di kampung tapi kemudian bisa diberdayakan dan diberdayakan tidak sekedar bagaimana berdampak sosial tapi juga berdampak kepada ekonomi bahkan omsetnya juga naik. Nah, kita akan kembali lagi nanti setelah video dan kita akan ke sesi yang kedua nanti.
2020 adalah tahun yang terasa asing. Seperti menjejakkan kaki ke dunia baru, semua terasa tidak akrab. Dengan menghadapi dunia yang berbeda, hidup kita pun menjadi tak lagi sama. Semua di depan mata terpapar apa adanya. Ketidakpastian, batasan, hingga masa depan yang terlihat abu-abu, semua terpampang luas di depan mata. Semua ini seakan-akan perjalanan panjang tanpa akhir. Asing, namun menarik. Tidak akrab, namun menjanjikan. Ini semua tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus berlari. Pastikan jiwa terus menyala untuk bangkitkan harapan. Menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk terus lakukan aksi. Berjuang berdampingan untuk masa depan yang pasti. Indosat Ooredoo 53 tahun untuk bangkitkan Indonesia. Bangkit bersama, kejar ujung matahari untuk hari esok yang lebih cerah. 53 tahun Indosat Ooredoo, Rising Up Indonesia. Ya, kita kembali ke sesi kedua di bincang sore kita ini dengan Bu Tati. Ada satu hal yang juga tadi saya mendapatkan sebuah inspirasi yang sebenarnya sangat simpel dan hari ini justru sangat valid gitu ya. Bu Tati tadi sempatkan mulai saja dari hobi, yang kemudian dimulai saja dari rumah dan kita memang nggak bisa kemana-mana. Dan menurut saya ini sangat relevan gitu ya, apa yang disampaikan Bu Tati pada hari ini. Makanya sekarang kan mulai ada yang hobi bercocok tanam lah, nanam apalah di rumah, semuanya jadi hijau kan gitu ya, dan semuanya di rumah. Bahkan beberapa ahli mengatakan sekarang masanya home economy, semua ekonomi ternyata digerakkan dari rumah gitu. Nah, Bu Tati, saya ingin sedikit menggali gitu ya dari yang ya Ibu sampaikan tadi. Tadi sempat Ibu sampaikan di slide ya tentang tantangan membangun sustainability, tentang keberlanjutan gitu ya. Karena saya sangat setuju yang Ibu sampaikan tadi tentang bedanya tentang proyek dengan sebuah inisiatif besar yang akan merubah ke depan dalam konteks pemberdayaan. Dan ini kuncinya bukan cara pendekatan proyek, sehingga harapannya justru punya sustainability ke depan yang sangat panjang perjalanannya. Mohon bisa dijelaskan Bu tentang sebenarnya bagaimana sih dari ide kemudian sudah dijalankan, tapi kadang-kadang kan biasanya terus habis itu habis energinya. Tantangannya kan ini adalah menjaga gitu ya, merawat sehingga punya keberlanjutan jangka panjang. Dari sisi Ibu, bagaimana kemudian untuk bisa menghadirkan tentang sustainability ini? Silakan Bu tadi. Ya, baik. Jadi kalau dalam bisnis berbasis pemberdayaan atau komunitas itu ada 3 hal lah ya Pak ya yang perlu dikuatkan. Yang pertama adalah kalau kita sebut dengan local hero atau kader lokal ya. Jadi kita harus menciptakan leader-leader baru gitu ya. Kalau kita berdayakan dengan dana zakat tentu berarti mustahik yang kita berdayakan gitu ya. Kalau kita misalnya dana investasi atau bisnis ya tentu berarti dana bagaimana karyawan kita ini pun juga punya, bukan sebagai karyawan yang hanya melakukan saja, tapi dia juga punya hak gitu ya untuk berkembang dan lain sebagainya. Jadi kita harus perkuat dari sisi capacity building dari kader lokalnya itu tadi ya, ataupun lokal hero-nya. Yang kedua yang harus kita perkuat adalah kelembagaan lokalnya, Pak. Ya, kelembagaan lokal. Nah, ini kelembagaan lokal tentu harus dari nol ya, dari mulai kita buat komunitas, siapa saja yang satu visi yang mau bergabung, kemudian kita skill manajemen organisasinya, siapa ketuanya, siapa kelompoknya, begitu ya, kita perkuat, kemudian mau usaha apa, ada dana berapa, apa yang harus dilakukan, bagaimana pembagian tugasnya.
Jadi emang harus dilakukan seperti itu. Ya. Jadi saya kan kebetulan sekarang ini sedang punya amanah mengurusi bukan hanya satu desa Tegalwaru ya, tapi 113 desa di 27 provinsi ya di JCD. Nah ini saya menemukan banyak karakter, tapi seru lah gitu ya. Nah jadi kelembagaan lokal ini yang membuat akhirnya perahu ini menjadi sustain terus berlayar gitu. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana orang-orang yang menggerakkan tadi ini, bisnis komunitas ini bisa memperkuat ekonomi lokal ya. Jadi kan kalau lembaga bagus atau bisnis komunitas yang bagus kalau nggak disokong dari kuatnya ekonomi pun juga tidak akan bisa berjalan. Jadi bagaimana mereka itu mampu membaca begitu ya peluang-peluang dan sebetulnya ada teorinya namanya SLIA ya, Sustainable Livelihood Assessment Impact ya. Jadi bagaimana kita membaca aset alam, aset sumber daya manusia ya, aset permodalan ya, aset ekonomi dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang harus kita kuatkan mereka bahwa oke, kita modal uang sedikit tapi sebenarnya kita punya kebun, punya kopi yang banyak yang belum kita panen secara baik, kemudian kita kemas menjadi sebuah kopi yang baik begitu ya. Contoh salah satu yang saya lakukan di di Jambi ya, di sebuah desa Lubuk Bangkar, bagaimana akhirnya malah melahirkan wisata lagi. Di sana ada bukit wisata Bukit Tempurung ya. Dan ini luar biasa. Dalam waktu 2 tahun dari status desa sangat tertinggal langsung 2 tahun ini menjadi statusnya desa berkembang. Nah, ini kan indikator-indikatornya ada gitu. Seperti itu. Luar biasa. Sekarang indikatornya sederhana aja, Bu. Yang penting ada lokasi yang instagramable. Jadi kalau supaya bisa di-upload di Instagram. Iya, betul. Di mana-mana udah pasti segera didatangi. Betul. Bu, satu lagi ya, Bu. Tadi menurut saya sangat sangat tajam gitu ya dalam konteks tadi mulai menyiapkan lokal hero-nya gitu ya, sehingga kita bisa melibatkan betul siapa saja yang memang menetap di sana gitu ya, sehingga kita juga bisa meyakini sustainability-nya juga akan lebih bagus ke depan gitu ya. Nah, hanya saja saya yang ingin dapatkan insight dari Ibu itu adalah selama ini yang menurut Ibu cukup bisa dianggap sebagai sebagai penghambat lah. Ada faktor-faktor yang cukup membuat kita yang sebenarnya bisa ngebut terus ternyata nggak bisa itu apa saja Bu ya yang ini supaya bisa menjadi pelajaran juga gitu ya. Faktor-faktor apa yang sebenarnya cukup bisa dianggap sebagai penghambat, menghalang dari tadi ya pemberdayaan yang membuat semuanya bisa sustain ke depan. Ya. Silakan. Ya, untuk penghambat sendiri sebetulnya itu tadi ya. Kadang kita dari awal kurang kuat dalam menyamakan visi misi. Yang satu visi pemberdayaan, oke, hayu kita mau gitu. Yang satu visinya uang gitu ya. Nah ini kan nggak sinkron. Ya, jadi dia nggak mau kerja tapi dia mau dapat uang gitu ya. Makanya bantuan-bantuan yang kita berikan, investasi-investasi akhirnya ribut di Gonogini gitu ya. Programnya nggak jalan. Jadi dari mindset-nya itu sendiri kita harus samakan. Jadi saya dari awal membentuk tim Kampung Wisata Bisnis, saya juga demikian. Saya tidak menjanjikan gaji buat mereka. Tapi ketika nanti ada training gitu ya, ada tamu, kita akan bagi hasil. Jadi model saya bagi hasil. Jadi kalau ada kunjungan ke desa saya, itu kan ada tiketnya. Hari itu juga saya bagikan. UKM juga yang nggak mau ngajar ya, AE gitu ya. Nah akhirnya saya buatkan PowerPoint, gini loh yang diceritain ya. Jadi micro teachingnya saya ajarin juga gitu ya. Udah tamunya sampai 100.000, udah disuruh ngasih materi nggak mau berhenti ngomong terus gitu karena udah kesenengan gitu ya. Iya, ini mindsetnya itu ya. Jadi memang kemudian juga dalam struktur organisasi atau pembagian
SOP kerja, kemudian juga manajemen bisnisnya ini juga harus jelas. Yang mengerjakan ini dia dapat untung berapa, yang dia punya passionnya di marketing dia untung berapa ya. Jadi sehingga mereka tahu passionnya mereka masing-masing apa, fungsinya apa, dan mereka juga bertanggung jawab dan mereka puas dengan hasil pendapatannya. Menurut saya seperti itu. Wah, ini sepertinya harusnya bisa lebih panjang ini. Karena saya sebenarnya juga ingin masih banyak menggali dari yang disampaikan oleh Bu Tati. Hanya saja karena waktu yang membatasi kita. Jadi teman-teman sekalian, ini kan di Ramadan ini mudah-mudahan semangat kita selain dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tapi semangat terus untuk bisa memberikan dampak gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Tati gitu ya. Bahkan dampak itu ternyata ada assessment-nya juga yang kita bisa belajar karena ada tools-nya yang tadi disampaikan oleh Bu Tati. Tapi kembali lagi, mari kita coba mendapatkan sebuah inspirasi yang luar biasa pada sore hari ini dari sepak terjang dari Bu Tati yang sudah bisa membangun sebuah kampung yang luar biasa, kampung wisata bisnis di Tegalwaru. Nah, kita akan terus mendiskusikan ini karena tema-tema besar tentang kreativitas dan inovasi itu tidak akan pernah berhenti. Selalu ada orang-orang yang terus menginspirasi kita gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah kita sangat bersyukur karena ada Bu Tati yang juga memberikan inspirasi beliau atas seluruh pengalaman-pengalaman beliau yang bisa saya sampaikan. Buat Bu Tati, saya ucapkan terima kasih Bu. Sore ini kita bisa berbincang luar biasa, inspirasi dari Ibu. Buat teman-teman sekalian, kita akan ketemu lagi di AM Ignite di edisi khusus Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.